Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam Mubtilatul A'mal, perkara-perkara yang membatalkan amal, sampai di halaman khamisata asrata ba'dal mi'ataini 215. Di poin yang kelima, pembatal amal itu tarku sholatil asr, meninggalkan sholat asar. Berkata Syekh Salim bin Ahlilali hafidhallahu ta'ala, amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu muqimis sholah bil muhafadati alaiha wa hassa min bainiha sholah al-wusta wa hiya sholatul asr. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan sholat dengan menjaga sholat. Kemudian dikhususkan dari sholat-sholat itu sholat wusta, yakni sholat asar. Dibawakan di surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jaga oleh kalian sholat-sholat. Diperintahkan untuk menjaga. Semua sholat kita jaga. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Penjagaan kepada sholat itu 5. Ikhlas, nyuntuh Rasul, khusyuk, dikerjakan di awal waktu, kemudian berjamaah di masjid. Kemudian kata Allah, lebih khusus sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Jadi dari semua sholat itu diperintahkan untuk dijaga itu sholat asar. Bahkan para ulama terdahulu, termasuk sholat yang perhatiannya luar biasa, itu sholat asar. Pernah dalam sebuah riwayat, selesai dari mengerjakan sholat duhur. Kan sholat duhur itu, kalau kondisinya panas, itu kata Nabi, fa'abridu, dinginkan dulu. Kalau Masjid Nabawi, kan yang diatapi cuma bagian depan. Padahal Arab, padang pasir. Kalau kena matahari, pasirnya panas, itu awet itu. Kalau sholat duhur panas, itu diundurkan boleh. Pernah dalam sebuah riwayat itu, selesai, itu dalam hadis Anas, selesai dari sholat duhur, pulang. Begitu pulang, ayo kita segera sholat asar. Segera sholat asar, menunjukkan perhatian mereka kepada sholat asar itu luar biasa. Luar biasa. Saudara yang saya hormati,
jaga sholat-sholat, lebih khusus sholat wusta, sholat asar. Berdirilah karena Allah dengan tunduk. Ayat ini Allah perintahkan menjaga semua sholat, lebih khusus sholat asar, menunjukkan sholat asar itu sholat yang istimewa. Disebut sholat wusta. Menunjukkan sholat asar itu dari semua penjagaan sholat 5 waktu dahulukan. Walaupun kalau di tempat kita memang agak berat. Makanya kalau kita kerja di satu tempat, sholat diperhatikan, Masya Allah. Masya Allah. Mau sholat asar silahkan. Tempat yang lain nggak bisa. Jadi kamu pulang kerja baru boleh sholat. Pulang kerja baru boleh sholat. Coba kalau kita pulang kerja jam 4, mundur terus sholat asarnya. Kurang perhatian. Saudara yang saya hormati, jaga sholat asar. Kemudian haddara subhanahu wa ta'ala minatalahi amhuma bimalin au ahlin au aradin min a'radid dunya wa hussa fa'ilu dzalika bil wa'idi syadid wa bihasati salatil asr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seseorang itu jangan sampai harta, keluarga atau kepentingan-kepentingan dunia itu menjadikan dia berpaling, terlalaikan dari sholat asar. Pekerjaan, jangan melalaikan sholat asar secara khusus. Jangan melalaikan sholat asar secara khusus. Walaupun memang kalau kita terikat jam kerja dan jam kerjanya itu jam 4. Kadang berat. Sampai pernah saya cerita di kampung itu, anggere adzan asar digerendengi. Karena kadang orang macul di sawah itu patokannya adzan asar. Lah orang yang buruh ke, wah adzan cepet men. Adzan cepet men. Apalagi kalau duhurnya itu jam 12 lebih. Jam 12 lebih, kemudian dia saudara yang saya hormati sholat, setelah sholat segone rung meduk. Kan habis makan siang, leren sak jam. Asarnya 2:30. Akhirnya macul adzan. Kadang gembrendeng. Saudara yang saya hormati, kalau sampai melalaikan dari sholat asar, keluarga, harta, atau perkara-perkara dunia, dikhususkan pelakunya itu dengan ancaman keras. Ya, dengan ancaman keras. Kalau sampai dunia melalaikan dari sholat, lebih khusus sholat asar. Pertama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka binasa orang yang sholat, yang mereka dari sholatnya lalai. Sholat lalai itu bukan nggak mengerjakan. Sholat lalai itu diterangkan dalam tafsir, mereka mengerjakan sholat, cuman lalai. Lalai, kalau orang munafik, lebih khusus sholat asar itu ditunggu-tunggu sampai matahari hendak tenggelam. Ditunggu, kalau matahari masih meninggi, santai. Begitu sudah matahari itu miring ke arah barat, hampir tenggelam, mereka langsung lari ambil air wudhu. Tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sebentar. Celaka ketika seorang saudara yang saya hormati lalai dari sholat. Ancaman secara umum, lebih khusus sholat asar. Kemudian dalam hadis, alladzi tafutu sholatul asri ka'annama wa tara ahlahu wa malahu. Siapa yang terluput darinya sholat asar, seakan-akan dia itu telah ditinggalkan wa tara ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya. Dunia itu kesenangannya adalah harta dan keluarga. Harta dan keluarga. Orang punya harta, punya keluarga, nyaman, bahagia. Kalau sampai orang terluput dari sholat asar, seakan-akan ditinggalkan oleh harta dan keluarganya. Menunjukkan ancaman peringatan dari seseorang meninggalkan sholat asar. Tidak memperhatikan sholat asar. Jamaah hormati, kemudian diriwayatkan dari hadisnya Abu Mulay, Amir bin Usamah bin Umar al-Hadli. Beliau berkata, kami bersama Buraidah dalam salah satu peperangan. Fi yaumi ghaim. Pada hari yang mendung. Faqala bakiru bi salatil asr. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala
mantara ka salatal asri faqad habita amaluhu. Segerakan salat asar. Bersegera melaksanakan. Adzan segera. Nabi SAW berkata, siapa yang meninggalkan salat asar, amalannya hapus. Jadi kalau hari ini kita tidak salat asar, amalan hari ini kita hapus. Menunjukkan keras. Termasuk salah satu pembatal amal kalau seseorang meninggalkan salat asar. Ini poin yang kelima, saudara yang saya hormati, jaga semua salat, lebih khusus salat asar. Lebih khusus salat asar. Walaupun memang salat asar ini berat. Kalau maghrib kita sudah santai. Selesai aktivitas, sudah mandi, badan bersih, nyaman. Salat isya kita sudah nyantai. Sudah nyantai. Salat subuh kita awali hari. Bangun tidur, belum aktivitas, salat dulu. Ya, salat subuh, salat duhur, istirahat siang. Asar ini. Asar. Saudara yang saya hormati, kadang asar ini termasuk waktu yang paling berat. Wallahu ta'ala alam, poin yang kelima. Poin yang keenam. Bersumpah atas Allah lancang dengan mengatakan Allah enggak mengampuni dosa seseorang. Ini biasanya terucap dari orang yang merasa dirinya baik amalannya. Makanya ujub itu bahaya sekali. Merasa baik. Orang kalau merasa baik, memandang orang terjatuh dalam kemaksiatan, jijik. Akhirnya sampai mengucapkan kalimat lancang. Demi Allah, Allah enggak mengampuni dosa dia. Seperti itu, saudara yang saya hormati bisa menghapuskan amal. Poin yang keenam. Kata Syekh rahmatullah, laqad wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah. Sampai rahmat Allah kepada binatang, buas sekalipun, itu ketika menyusui anaknya, kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Rahmat Allah kepada binatang, saya kemarin tuh lihat proses arwana. Arwana itu kan bertelur. Setelah bertelur, itu dimasukkan ke dalam mulutnya pejantannya. Itu berhari-hari itu sampai berapa hari itu? 30 hari atau 50 hari. Nggak makan. Tidak makan. Dijaga di mulutnya. Nanti setelah sekian puluh hari, keluar, itu baru makan. Coba rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ikan. Rela berhari-hari tidak makan demi mempertahankan supaya netes. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah itu annahu idza syaa ghafara dzunuba bila taubatin tafaddulan minhu wa ihsana. Terkadang di antara rahmat Allah itu Allah ampunkan dosa bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa taubat. Kan kalau dosa itu syarat mendapatkan pengampunan taubat. Semua dosa kalau seseorang mau bertobat Allah kasih maaf. Tapi termasuk karunia dan kebaikan Allah, kadang Allah akan ampunkan dosa tanpa tobat. Dosa apa yang tanpa tobat dikasih maaf? Selain dosa syirik, selain dosa pembatal keislaman. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau berkaitan dengan dosa syirik, wah rawani saya. Berkaitan dengan pembatal keislaman, wedi. Kenapa? Karena nggak ada harapan mendapatkan ampunan. Tapi kalau dosa maduna dalika, di bawah kesyirikan, di bawah pembatal keislaman, sekian sebab pengampunan masih bisa didapat. Ketika sholat, ketika meninggal disolatkan sekian puluh muwahhid. Kemudian ya syafaatnya Rasul, syafaat dari amalan-amalan ketaatan. Salah satunya yang terakhir, karunia rahmat Allah. Allah berikan ampunan bila taubatin, tanpa taubat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu azza wa jalla la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak ditanya dari apa yang Allah lakukan, sementara makhluk itu yang ditanya. Ini termasuk pengampunan dosa. Allah enggak ditanya, ya Allah kok kono diampuni, sini enggak. Loh Allah, penguasa, pencipta kita, enggak ditanya. Suka-suka Allah, Allah zat yang maha kuasa.
Kalau Allah mengampunkan kesalahan, luasnya rahmat. Kalau Allah mengadab seorang hamba, itu keadilan dari Allah. Allah nggak dolim. Ini saudaraku yang saya hormati, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini semua perkara. Semua perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah nggak ditanya. Makanya, kalau Allah turunkan beri ketetapan apapun, sikap kita nggak boleh protes. Tangi turu wis udan. Ya. Sing kasih hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya Allah, ngopo ndak udan? Loh kok ngopo toh? Kamu siapa? Kita ini hamba. Hamba itu bukan bertanya, tapi ditanyai. Kalau kamu dikasih hujan, ya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini lebat, bermanfaat, berpahala. Tapi kalau gembreneng, dosa. Mendapatkan dosa. Saudara yang saya hormati, Allah enggak ditanya. Karena Allah Ar-Raufur Rahim, Al-Ghafurul Wadud, Maha belas kasih, Maha pengampun, Maha penyayang. Walakinna ba'dun nas mimman istadrajahum syaitan wa zayyana lahum a'malahum idza ra'au ba'dal khataya min ba'din nas tarahum yusari'una fil qasam. Cuman sebagian manusia itu karena syaitan membikin dia istidraj, merasa baik. Ini bisikan syaitan, "Hoi jan, apik tenan kamu itu. Soleh tenan itu. Pol-polan kamu itu." Syaitan hiaskan kepada amalan mereka ketika melihat sebagian kesalahan dari sebagian manusia, maka dia akan melihat mereka itu bersegera untuk bersumpah. Ya, dengan mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan. Allah enggak kasih ampun kepada si fulan. Langsung ngomong seperti itu. Disebutkan si fulan. Padahal saudaraku yang saya hormati, Allah itu maha kuasa, maha hikmah. Ada seseorang yang memiliki kemaksiatan besar, Allah berkehendak memberikan manfaat, memberikan ampunan, itu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu dalam peperangan itu gigi seri beliau sampai patah. Maka beliau mengatakan, bagaimana satu kaum akan beruntung? Syajju nabiyahum, melukai nabi mereka. Apakah beruntung? Langsung Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu. Seseorang itu yang tadinya jelek mendapatkan hidayah, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Ada kalanya saudaraku yang saya hormati, orang yang demikian jelek, kekufurannya luar biasa, tapi Allah bukakan pintu hidayah. Allah maha kuasa, Allah maha hikmah. Kadang sebagian orang karena merasa amalannya baik. Orang itu kalau merasa amalannya baik, menjaga diri dari maksiat, kadang memandang maksiat kecil yang dilakukan orang lain jelek banget. Kaya ngono ya, demi Allah wis neraka kuwi mesti. Siapa yang bisa menjamin? Ada kalanya seseorang maksiat sekian tahun, 2 bulan sebelum mati taubat, banyak itu. 1 minggu sebelum mati taubat, banyak itu. Ya, bahkan pernah itu dulu ada orang, berapa hari ya, 3 hari sebelum meninggal itu Masya Allah. Sholatnya sergap, sedulure kuwabe itu dikandani kon sholat. Uangnya itu semua banyak yang dia infakkan, dia sedekahkan. Bar kuwi 3 dino mati. Apa ada orang yang tahu? Nggak ada orang yang tahu. Makanya jangan sampai bersumpah demi Allah, Allah nggak ngampuni si fulan. Tapi kalau misalkan dosa pembatal keislaman, nah itu jelas dalam nas. Ya, demi Allah, kalau orang melakukan kesyirikan yang besar, mati nggak bertobat, Allah nggak kasih ampun. Ada nasnya. Tapi kalau langsung fulan, demi Allah, Isra mungkin di ngapura itu. Ada itu orang-orang yang berucap seperti itu, gampang sekali merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alima haula anna qaulahum hadza khati'atun tahbitul amala. Tidakkah dia tahu? Tidakkah mereka ini tahu ucapan mereka ini kesalahan yang bisa menghapuskan amal? Li'annahum qannatu al-basyara min rahmati rabbihim. Karena ini menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah disampaikan seperti itu biasanya mutung. Ya, mutung. Piye salat?
Yang satu ngatakan, Mas, mbok kowe salat ngaji. Si sini ngomong rasa dosamu itu sekakean itu. Demi Allah wis salat ora ditampa itu. Coba. Akhirnya orang yang jelek, ayo Mas, salat tobat. Ora wis ngomongi kae mau wis ora ditampa kok. Sisan itu. Maksiatnya dipolke sisan. Coba menjadikan orang saudaraku yang saya hormati terputus dari kebaikan. Terputus dari kebaikan. Iya. Wong jangankan kok sampai sumpah. Nggak sumpah saja bahaya itu. Kisah berkaitan dengan pembunuh 100 orang. Kan kisahnya membunuh 99 orang. Datanglah dia kepada abid ahli ibadah. Ahli ibadah. Namanya ahli ibadah itu kadang membunuh bukan orang. Membunuh bukan orang. Menyiksa binatang misalkan kecil itu. Astagfirullah. Nangis itu. Merasa karena kejelekan yang luar biasa. Ini membunuh 99 orang. Tanya, abid, ada nggak kesempatan bagi saya bertaubat? Serono. Nggak pakai sumpah itu? Nggak pakai sumpah. Nggak ada kata dia. Itu cukup memunculkan bahaya yang besar. Apa bahayanya? Akhirnya orang tersebut akhirnya diputus dari rahmat Allah. Nggak ada kesempatan taubat bagimu. Si abid dipatahin itu. Langsung. Ya, langsung serang gunduling gelundung ya. Ya. Dirinya sendiri tidak selamat. Kemudian orang lain semakin buruk. Ini nggak pakai sumpah. Apalagi kalau orang bersumpah demi Allah. Allah nggak akan mengampuni dosa dia. Amalannya hapus. Dibawakan dalam riwayatnya Jundub. Semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW menghabarkan ana rajulan qala. Seseorang itulah berkata, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah nggak mengampuni si fulan. Lalu Allah mengatakan, man dalladhi ta'ala alayya. Alla aghfiru li fulan, qad ghafartu li fulan, wa ahbattu amalaka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lancang bersumpah atas namaku, aku nggak ampuni si fulan. Aku nggak ampuni si fulan. Sungguh aku telah ampuni si fulan, aku hapuskan amalanmu. Peringatan keras. Kalau seseorang, saudaraku yang saya hormati, lancang bersumpah atas nama Allah, bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan. Wa'lamu rahimakumullah. Ini mungkin kurang itu. Ya, rahimakumullah. Kafnya kebalik mungkin. Ya, rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Anna taqnital insan min rahmatillah sababun fisdiyadil ma'asi fi ma'asihi. Ketahuilah, memutus seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebab pelaku maksiat itu tambah maksiat. Contohnya tadi, membunuh 99 orang, tanya, ada nggak kesempatan bertobat? Nggak ada. Dosamu kakean itu. Ya, tanganmu itu sudah berlumuran darah. Nggak ada. Lihat, pateni itu, genep satu sisan itu. Itu saudaraku yang saya hormati, kalau menjadikan seseorang itu memutus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini putus asa. Makanya seseorang kalau menjumpai pelaku maksiat, jangan bikin putus asa. Masalah dia, wes saya itu dosane kakean kok Mas. Lah apa toh? Dukun wes ya. Jimat-jimat komplit. Zina wong wedok model piye toh? Ya, sudah minuman keras mulai luar negeri, dalam negeri, oplosan wes semua itu, nyolong, sudah itu dusta harian itu. Ketemu dengan orang yang seperti itu, jangan diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan, iya itu semua kaya ngono, rasa tobat wae sisan. Ya, komplit sisan nang jahanam sisan. Jangan gitu. Tapi sampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murka Allah. Allah Subhanahu wa taala murka. Tapi di akhir hayat seseorang bertobat, Allah kasih maaf itu. Sampai dalam riwayat kisahnya Fir'aun. Ketika Allah turunkan adab, ditenggelamkan di tengah laut, tapi apa yang diucapkan Fir'aun? Amantu alladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya iman. Ya, saya iman. Saya la ilaha illallah. Saya termasuk orang muslim. Itu
malaikat Jibril melihat itu langsung diinjak mulutnya itu. Karena khawatir kalau rahmat Allah mengalahkan murkanya. Allah berikan rahmat. Jamaah hormati, ketemu dengan orang yang melakukan kemaksiatan yang besar, jangan dibikin putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semangati. Dan ini terlanjur itu, sudah terlanjur, Allah maha pemaaf. Walaupun ada, saudara yang saya hormati, bekas-bekas kemaksiatan itu kadang masih tersisa. Apa contoh bekas kemaksiatan? Tatonan. Makanya kalau orang maksiat tato itu tobat orang hilang. Walaupun sekarang katanya ada yang bisa menghilangkan tato, tapi apa betul bisa bersih? Saya pernah di pondok mana itu kajian itu, salah satu santrinya, ya satu yang ngaji itu, yang ngaji di situ. Juban, wis jenggotan, wis apik gitu. Tapi sini tato raine itu gambaran tato. Ya, gambaran tato. Itu sulit. Mungkin bekas. Tapi saudara yang saya hormati, jangan bikin putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu bikin putus asa rahmat Allah, orang yang melakukan maksiat tambah maksiat. Haitsu ya'taqidu anna babar rahmatil ilahiyati qad ughlaq fi wajhihi. Kenapa kau tambah maksiat? Ketika meyakini pintu rahmat Allah itu sudah ditutup. Sudah ditutup. Fayasdadu inhirafan wa isyanan, tambah menyimpang, tambah maksiat. Liyasba syahwatahu qabla an tahtarimahu almaniyah. Ya, supaya warak sisan wis ben pol-pol ke sisan. Ya, sebelum Allah nanti berikan anugerah yang memuliakan dia. Fayu'adzibu rabbul bariyah adaban la yu'adzibu adaban ahadan minal alamin. Sehingga Rabbnya semesta alam itu mengadab seorang pun dari alam yang tidak Allah berikan adab semisal itu. Wis sisan pol-pol ke sisan iso ben diadab puas-puaskan sisan. Mau limo ora. Iso ben disiksa ora dhewe ngapura sisan. Itu bukan hanya 5, 1 sisan. Jamaah yang saya hormati, ini bahayanya. Maka ditutup ala yastahiqa mimman kana mughlaqan lil khair miftahan lisyarr ayah bitallahu amalahu jazaan wafaqa. Maka bukanlah sudah satu kepantasan kalau orang menutup pintu kebaikan, kunci kejelekan, Allah hapuskan amalannya, itu balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Allah maja'alna mafatiha li khair wa maghaliqa lisyarr. Ya Allah, jadikan kami kunci kebaikan, penutup kejelekan. Penutup kejelekan. Ini wallahu ta'ala alam, poin yang ke-6. Jangan bikin orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sebab seseorang itu terhalang dari pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Bahkan semangat untuk menjadi sebab orang itu mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Kalau guru-guru kasih contoh, kita ngaji, ono wong awam ikut ngaji, jangan anggap aneh. Jangan anggap aneh. Lambene gosong itu mesti ashabul udud. Ya, poloke ditutupi misalkan. Saya kan lirik sinis. Kayak ngono kok ikut kajian sunnah. Ya. Jangan. Jadi pembuka pintu kebaikan, cedai, diakrapi, ya. Kalau perlu bar ngaji, nanti ikut saya ngopo? Mampir warung. Ya, supaya nanti semakin akrab dengan kita. Semakin akrab dengan kita, akhirnya ternyata ngaji salaf itu wongnya ramah-ramah itu. Tapi kalau begitu awal ikut ngaji ditoleh ora, ketika noleh sinis. Isbal neraka, Kemudian lambene gosong, ashabul udud, Iku mesti yang sakune itu bukan HP itu, 76. Wah. Akhirnya orang menjadikan dia putus dari kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-7. Pembatal amal itu masyaqqatur rasul qaulan au amalan. Menentang rasul ucapan mau perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan keraskan baginya dengan ucapan sebagaimana kerasnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain.
menjadikan amalan kalian hapus sementara kalian tidak menyadari. Sementara kalian tidak menyadari. Jamaah yang saya hormati, ayat ini bukan maksudnya kalau orang dari sananya itu punya suara keras, melebihi suara Nabi, amalannya hapus. Bukan. Nanti ada sahabat-sahabat itu suaranya luar biasa keras. Umar, keras itu. Ada sahabat yang lain itu suaranya Masya Allah keras. Akhirnya dalam riwayatnya Anas bin Malik, ketika ayat ini turun, jalasa Sabit bin Qais fi baitihi. Sabit bin Qais itu gak keluar rumah. Di rumah saja. Iya. Kemudian beliau berkata, habita amali wa ana min ahlin nar. Amalanku hapus, aku termasuk penduduk neraka. Lihat salaf itu. Salaf itu kalau ada ayat, yang ayat itu berkaitan dengan ancaman, diarahkan kepada dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Kalau kita enggak ya. Kita tuh ayat tentang munafik. Sana. Ayat tentang tadi apa kita baca? Kurang menjaga sholat asar. Wih wong kono-kono kae itu. Saya, walhamdulillah. Walhamdulillah ya. Ujub tapi. Ya, perhatikan salaf itu ada ayat langsung dihadapkan kepada dirinya sendiri. Itu aku itu. Amalanku hapus menjadi penghuni neraka. Fahtabasa anin Nabi SAW. Akhirnya beliau ini tertahan dari menjumpai Nabi. Nabi tanya. Sa'ad bin Mu'ad kemana? Ya. Ya Aba Umar, ya Aba Amru. Masya'nu Sabit istaka. Wahai Abu Amr, apakah Sabit ini dalam kondisi sakit? Kok raketok? Maka saat ya innahu lajari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Wahai Rasul, sesungguhnya aku itu bersama dengan dia, aku tidak mengetahui dia sakit. Dekat aku. Lalu fa'atahu saat mendatanginya, fadakarolahu qaula Rasulillah SAW. Maka saat ini menyebutkan tentang ucapan Rasulullah SAW. Aku ini bertetangga dengan Sabit ini. Lalu Sabit mengatakan turun ayat. Walaqad alimtum, kamu sungguh tahu. Termasuk suara paling keras itu suaraku atas Rasulullah SAW. Wa ana min ahlin nar, saya termasuk penduduk neraka. Disebutkan itu kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan bal huwa min ahli jannah. Bahkan Sabit ini termasuk penghuni jannah. Termasuk penghuni jannah. Saudara yang saya hormati, hadis ini apa pelajarannya? Pertama, tadi sudah kita sampaikan. Keteladanan salaf. Ada ayat ancaman berkaitan dengan kejelekan-kejelekan, hadapkan kepada diri kita. Makanya mereka itu kalau dibacakan tentang neraka, siapa penghuninya, nangis. Padahal mereka bukan penghuni neraka. Dan ini kita teladani. Yang kedua, saudara yang saya hormati, menunjukkan perhatian Nabi kepada Sa'ad bin Mu'ad. Kepada Sabit. Ketika nggak kelihatan ditanya. Menunjukkan Rasul perhatian kepada Sabit bin Qais. Memiliki kedudukan di sisi Nabi SAW. Pelajaran ketiga. Seseorang itu termasuk udzur. Tidak kelihatan ke masjid misalkan. Itu karena sakit. Karena sakit. Kalau orang sakit itu udzur. Kenapa nggak sholat jamaah? Udzur. Makanya di masa sekarang orang itu kalau nggak jamaah ke masjid laki-laki kemungkinannya cuma 3. Satu punya udzur, kedua safar, ketiga munafik. Ya, ketiga munafik. Safar, jelas. Yang kedua punya udzur. Udzur itu bisa sakit, bisa keturun. Makanya kalau udzur keturun nggak lama. Oh, duhur raketok keturun, asar raketok keturun. Wah, maghrib raketok keturun. Lah itu is piye itu? Itu pirang dino yo sesasi ini keturun terus. Itu namanya bukan udzur. Iya, sakit, ketiduran misalkan itu udzur. Yang ketiga, jangan-jangan terjangkiti sifat kemunafikan. Pelajaran dari hadis jamaah hormati itu menunjukkan hadis ini penjelas terhadap ayat. Makanya cara menafsirkan ayat itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis. Kata-kata dalam ayat, ketika seorang mengangkat suara di atas suara Nabi, menjadikan amalannya hapus. Itu maksudnya menentang.
Bukan memang orang dari sananya itu memiliki, ya suara memang banter. Kan ada orang-orang tertentu itu memang dari sananya suaranya banter. Tuamu mau bongok-bongok ini apa? Kaya wong padu. Lha kuwi gaweane kono memang, Mas. Ya, itu memang seperti itu kok. Kan ada orang-orang tertentu, jadi gaya bicaranya itu daerah tertentu. Sampai ngomong sama suaminya, ngomong sama orang itu kaya wong nesu itu. Mbokmu nesu loh. Ya memang ngomongannya kayak gitu kok. Omongannya kayak gitu. Ya, kalau Jawa Tengah beda dengan Jawa yang lain kan. Jawa Tengah, wah ketak-ketak. Orang aja ini wong lanang tenan. Tapi kalau tempat lain kita ngomong pelan, ngomong kelemak-kelemak kayak cacing kepidak. Saudara yang saya hormati, Sabit bin Qais ini dari sananya memang memiliki suara yang keras. Ya. Lalu Nabi SAW katakan dia termasuk penghuni jannah. Ini menunjukkan kepada kita istimewanya Sabit bin Qais. Karena dia mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Mendapatkan kalimat dari Nabi, dia termasuk penghuni jannah. Ini kandungan dari hadis. Maka wa bihadzal hadisi yatabayyanu anna raf'as sauti. Dari hadis ini menjadi jelas mengeraskan suara. Yang mengeraskan suara itu al-muhbitu lil amal. Menghapuskan amal itu menentang Rasul, menyelisih perkaranya. Ada muta'atihi qaulan aw fi'lan. Tidak taat kepada Nabi, ucapan dan perbuatan. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, jangan batalkan amalan kalian. Karena Nabi katakan semua umatku masuk jannah ila man abah. Kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang maksiat, dia enggak masuk. Jadi menentang Rasul. Makanya saudaraku yang saya hormati, apa yang datang dari Rasul terima. Wa ma atakum Rasul fahudhuhu. Ambil. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Itu sikap kita. Jangan ditentang, jangan ditolak. Dan kemarin disampaikan penentangan itu bisa dengan akal, bisa dengan kias, bisa dengan taklid buta kepada tokoh, bisa dengan pertimbangan politik. Hati-hati. Hati-hati, itu bisa membatalkan amal. Ini dulu yang bisa kita baca. Nanti setelahnya termasuk pembatal amal itu al-ibtida fid din. Ketika seseorang beribadah tidak dibangun di atas keteladanan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari amalan-amalan yang bisa membatalkan amal soleh kita, sehingga kita digolongkan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.